Halo pemirsa, hari ini kita kembali lagi di Tasya ya, Talkshow Satya Dharma. Ya, sekarang saya menjadi host di sini ya. Kemarin-kemarin cewek-cewek cantik-cantik, sekarang yang ganteng-ganteng. Oh, makasih. Oke. Topik yang kita angkat sekarang ini adalah tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini penting untuk keberlangsungan suatu organisasi, perusahaan ataupun negara, gitu ya. Maka pemimpin itu penting sekali untuk kemajuan atau kesuksesan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, saya tidak sendirian di sini, saya dengan salah satu dosen di Setia Dharma Singaraja. Ya, saya perkenalkan yaitu Pak Widi Astina. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Pak Siang. Agus. Terima Gimana? kasih atas kesempatannya. Oke. Gimana Pak Widi, sehat-sehat hari ini? Ya, saat Langsung ini sehat langsung Astongkare dan sehat ya. selamanya semoga selalu dalam Se- keadaan sehat. Sehat. Oke, itu yang terpenting ya. Ya, Sehat. Oke, Pak Widi, kita sekarang topiknya yaitu tentang kepemimpinan. Oke, kepemimpinan ya apa sangat besar pengaruhnya kan, iya. dari lingkungan kecil keluarga, lebih kecil lagi ke diri sendiri. Gimana cara kita memimpin diri sendiri, gitu kan. Pertanyaan yang saya ingin ajukan Pak Widi, menurut Pak Widi kepemimpinan itu seperti apa sih? Menurut versinya Pak Widi nih, apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya kepemimpinan bagaimana bisa mengatur diri sendiri dulu, Hmm, kemudian bisa mengatur keluarga, hmm, mengatur orang lain, mengatur masyarakat. Itu kepemimpinan. Kemudian di samping bisa mengatur juga bagaimana kita bisa bekerja sama, ya, menerima aspirasi dari masyarakat, hmm, menerima masukan. Jangan hanya istilahnya kita menerima mampu turun ke bawah gitu, maksudnya jangan hanya menerima di atas di meja. atas meja. Terus turun ke lapangan, Ya, ya observasi langsung, gitu ya. Karena pemimpin itu merupakan bisa dibilang leader has to be seen ya. Pemimpin itu apa ya? Bisa harus terlihat, gitu. Harus terlihat, terlihat apa actionnya dan lain sebagainya, gitu kan. ya, Nah, nah, berbicara dengan kepemimpinan, kalau sekarang Pak Widi kan sudah menjadi pemimpin ya, pemimpin di ya, baru keluarga, pemimpin di gitu ya. keluarga. Gimana keluarga sehat Pak Widi? Keluarga sehat, baik, ya semoga tetap apa istilahnya kerukunan selalu terjaga. Terjaga berkat kepemimpinan, Kepemimpinan. pemimpinan yang baik, ya sering memberikan uang, ya. Ya, uang kan nomor sekian. Yang penting bagaimana kita bisa Menafkahi, berkomunikasi yang baik baik, dengan istri, anak karena gitu. itu Intinya komunikasi tetap komunikasi. terjaga. Intinya komunikasi dengan baik akan memberikan apa? Memberikan dampak yang Dampak positif yang juga, positif ya. gitu ya. Komunikasi buruk jelek. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kepemimpinan tadi udah, terus em, gimana cara biar orang-orang itu ya, kebanyakan kita kalau memimpin maunya arah A gitu misalnya. Mm-mm. Tapi kebanyakan yang dilakukan itu ke arah B. Tidak apa, em, bisa dibilang tidak terlalu hmm, apa ya, bisa dibilang tidak terlalu em, patuh lah gitu Ya, loh. Apa yang diucapkan dengan apa yang ya, dilakukan ya. gitu. Gimana tanggapan Anda tentang hal seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi dalam setiap organisasi pertentangan selalu ada. Ya, Ya, karena tidak mungkin dalam satu organisasi bisa satu suara. benar. Apalagi organisasi di manajemen, banyak sekali ada manajemen pemasaran, Hmm, keuangan, produksi, kemudian juga keuangan, sumber daya manusia, tidak mungkin akan bisa satu jalan gitu. mmm, Karena paham. kalau kan sering seperti saat kuliah juga diberikan contoh, kalau tidak ada bagian keuangan tidak akan dapat gaji. Kalau Mmm, tidak bagian sumber daya manusia yang mengatur, tidak akan ada posisi yang tepat. Kalau iya tidak benar. ada yang dipasarkan, produk tidak akan Laku, laku terjual. iya Jadi benar seperti itu. benar benar benar. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, nah prinsip kepemimpinan sebetulnya sudah cukup bagus kan itu ya. Mhm, Jadi bagaimana mengarahkan yang seperti tadi dibilang dari B ke A, B eee, ke C. Jadi seorang pemimpin harus bisa memiliki suri tauladan dari Ki Hajar Dewantara. sementara, Ya, prinsip kepemimpinan yaitu
ing Arso Suntulodo, Suntulodo, ing Madyo Muntarso, Tutpuri Handayani. Andayani. Bagaimana seorang pemimpin bisa dari depan Hmm, mengarahkan langsung. Nah, hmm. kalau tidak bisa dari depan, kalau seperti tadi ya harus ada di tengah-tengah Tengah-tengah. karyawan. Ya, Kalau benar. memang tetap tidak bisa, dari belakang kita dorong Dorong karyawan, tengah. kita support karyawannya. Oke. Jadi mungkin itu salah satu trik kan gitu Trik ya, atau ya, cara. Jadi tidak hanya harus main tunjuk, tidak hmm. harus main perintah, Main perintah, tapi bagaimana juga seorang pemimpin bisa berbaur atau bahkan bisa memberikan dorongan. dorongan. Intinya action dan edukasi ya, seperti itu ya Ya, dalam hal ini. Oke, kalau Pak Widi ini maunya dipimpin apa memimpin? Kalau versinya Pak Widi yang mana setelah itu? nah kalau posisi kalau di keluarga kan itu ya, ya Hmm? saya harus Ya, memimpin kan kalau karena memimpin, kepala keluarga. benar. Tapi kalau di organisasi kita tidak bisa kan itu ya, Hmm. tidak bisa harus saya harus jadi pemimpin, tidak bisa. Karena ada struktural yang memang tidak bisa seenaknya kita milih posisi atau jabatan. Tapi kalau saya lebih enak dipimpin atau memimpin itu tergantung situasional saja. Sensasional Jadi aja. ya maksudnya situasional pada saat kapan kita harus dipimpin, pada saat kondisi bagaimana kita harus memimpin. Memimpin. Jangan kita paksakan bahwa saya harus memimpin atau saya harus dipimpin. Karena di situasi tertentu kadang-kadang kita memang perlu mengambil action untuk menjadi pemimpin, maksudnya dalam artian menjadi pemimpin mampu memotivasi orang. Kadang-kadang kita juga perlu dimotivasi. Motivasi gitu. Oke, itu ya tentang kepemimpinan dari diri sendiri terlebih dahulu, keluarga di sendiri. Nah, lanjut, ini sekarang kan lagi apa ya, tren pemilu gitu Ya, kan. Ya kita singgung sedikit lah, nggak apa-apa kayaknya ya tentang pemilu, karena banyak yang saya lihat di jalan ada poster banner tentang pemimpin-pemimpin ya, yang ingin memimpin suatu wilayah ya, dan ingin mendapatkan suara rakyat sehingga dia atau calon itu menjanjikan segala sesuatu mm, dengan dibungkus dengan visi dan misinya dia gitu kan. Nah, pandangan Pak Widi tentang kepemimpinan yang dibutuhkan, janganlah jauh-jauh dulu. Eh, kita kan tinggalnya di Singaraja nih. Di Singaraja kepemimpinan dibutuhkan oleh kota Singaraja seperti apa sih menurut Pak Widi? Itu nah, dulu. jadi Ya, kalau kita bicara kota Singaraja kan itu iya, ya, mungkin semua orang tahu karakter bagaimana sih karakter orang Buleleng kan itu iya ya, bukan orang bener, Singaraja, karakter orang Buleleng seperti apa? heeh. Yang pertama kan meboye. Oh, Moboye, Ya, dalam istilah, artian meboye bukan menentang, mmm, tapi dia bagaimana berargumen. istilah Jadi, Moboye. jadi istilahnya tidak mudah percaya, itu meboye. Ya Kalau lebih kalau tepatnya kalau bahasa skeptis, Indonesianya kritis ya? Ya skeptis dan kritis kritis ya, ya. kritis, bener. Terus? Jadi kemudian kalau di Buleleng seorang pemimpin harus mempunyai sesuatu hal yang lebih ya, Mmm, karena karakter masyarakatnya, kemudian mhm, juga karakter wilayah. mmm. Jadi hanya di Buleleng kan, Nyegara Gunung ada, Oh, Nyala Gunung ada? kemudian istilahnya karakter wilayah perbukitan. Mmm, Jadi memang perlu pemimpin yang punya istilahnya jiwa visioner. visioner. Visioner, kemudian dia juga akan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Yang Mampu ada, menyatukan semua karakter masyarakat. heeh, Karena di Buleleng ada karakter masyarakat wilayah yang sudah istilahnya punya nama kan, mmm, dalam artian punya nama keras mmm, tapi menghasilkan. Ada yang menghasilkan, bekerja sama ya, seperti itu. mmm. Ada yang memang perlu didorong seperti tadi. Itu berarti, Singaraja ini dipimpin, apa, perlu orang yang, dari atas ke bawah gitu ya? Ya, Ya, menyerap inspirasi, memberikan solusi ya, bukan bukan, apa, eee, men mendapatkan atau bukan, eee, menyengsarakan dalam tanda kutip menyengsarakan. gitu kan. Ya, Ya, kita harus membuat masyarakat itu sejahtera. Nah, tapi kebanyakan ya Pak Widi ya, ya kita tidak, bisa pungkiri juga kan gitu. Kebanyakan orang-orang atau pemimpin sekarang ya pada masa sekarang ya, oknum gitu ya, oknum dia kalau sudah menjabat, dia lupa dengan hal segalanya itu, mmm, gitu kan. Nah, itu termasuk dalam apa ya,
bener apa enggak dia berjanji tapi dia tidak merealisasikan. Misalkan gini contoh, kalau kita pakai sistem marketing gitu loh. Marketing dia kan jual barang nih produknya bagus, Mhm. pasti bilang bagus, baik dan sebagainya. Nah, kalau pejabat publik nih hampir sama ya seperti itu, ya, yaitu menjanjikan sesuatu yang kemungkinan besar kecil itu dapat dilakukan dan tidak. Mmm. Nah, sebagian besar fakta di lapangan kan berbeda kan. Berbeda. Dia berjanji ini, setelah mendapatkan jabatan itu dia lupa tentang atau akan janjinya Mmm. itu. Bagaimana tanggapan Pak Widi terhadap fenomena seperti itu? Mungkin Pak Widi memberikan pesan kepada calon, mungkin kepada masyarakat, mungkin tentang hal-hal seperti itu. Sehingga nantinya zaman sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian itu, ah, pemilu gitu-gitu aja, Mmm. pemilu bosan, sehingga terjadinya banyak yang golput cuek terhadap hal itu. Bagaimana tanggapan Pak Widi terhadap hal itu? Baik, sebelum saya jawab, saya ingin kembali dulu Mhm, ke pemimpin Buleleng kan itu ya. iya, Karena banyak ada slogan di masyarakat Buleleng bahwa yang cukup sampai sekarang pun jeli melah lima nyameglah, gelas, elek-elek palang bareng, le luung-luung bareng-bareng. bareng-bareng, Maksudnya jelek-jelek kita bersama, heeh, bagus-bagus pun kita harus tetap bersama, bersama. Nah, jadi kalau saya sebagai seorang masyarakat, seorang akademisi, dalam mencari pemimpin berjanjilah yang realistis, itu ya. realistis, ya, Jangan berjanji yang muluk-muluk, yang tidak masuk akal, mhm, karena terus terang istilahnya tingkat pendidikan masyarakat tidak semua bisa memahami memahami, apa yang kita janjikan. janjikan, Dan ingat, program yang dijanjikan bisa terrealisasi atau tidak, karena tidak hanya di Buleleng saja. mhm, Maksudnya walaupun kita sudah dapat otonomi daerah, tapi mhm, tetap harus konsolidasi ke provinsi, konsolidasi ke pusat. Nah, jangan-jangan program yang tidak jalan dari provinsi atau dari pusat yang tidak mmm, mendukung mendukung, gitu. Jadi itu itu harus realistis sesuai dengan kondisi kondisi masyarakat. masyarakat, Nah, cuma kalau dilihat sekarang kan memang masih banyak kasus kan itu ya, mhm, terutama perda sampah yang sudah dicanangkan mhm, bahwa Bali bebas sampah plastik, ternyata ternyata saat ini masih banyak masih banyak, plastik berserakan kan oke. gitu. Tapi, kemarin saya ikuti seminar, di sini tentang hal itu, tapi dilihat dari ekonomi, apa yang dibilang Pak Dharma Hartawan itu benar, semakin banyak sampah, semakin banyak berbaik perputaran ekonominya, gitu kan. Ya. Ya itu menjadi dilema lah gitu seperti hal itu. Ya, dalam hal ini kita sebagai pemimpin harus realistis untuk membuat apa ya, Program. suatu program kerja seperti itu. Nah, ini ada lagi nih istilah Balinya gitu ya, apa, seperti katakan penyor apa, ilmu filosofi penyor gitu, ya kayaknya itu ya, filosofi penyor. Nah, artinya filosofi penyor itu apa, ketika dibuat bersama-sama di keluarga Mhm. gitu kan, di keluarga orang banyak dibuat, ketika dinaikkan dia masih, melihat ke Melengkung. bawah itu, puncuknya itu ya, pucuknya itu ke bawah. Nah, itu salah satu juga bisa dijadikan sebagai apa ya, filosofi lah, katakan penyor gitu Mhm. istilahnya ya, katakan penyor, bantakan penyor apa kalau kurang tahu juga itu, dia dinaikkan bersama-sama tapi jangan lupa melihat ke bawah. Itu mungkin konsep yang bagus ya untuk dikembangkan, direalisasikan oleh, para calon kepala daerah, anggota DPRD presiden dan sebagainya, gitu kan. Karena ini sangat penting sekali ya untuk kemajuan daerah, kemajuan negara, itu penting untuk memilih pemimpin yang dilihat dari bibit, bobot, ya, dilihat dari dibilang, mmm, latar belakangnya seperti apa, gitu ya. Boleh kita, melihat kinerjanya sebelumnya seperti apa. Misalkan contoh kalau dia udah gagal di keluarga ataupun di mana masyarakat, ya terus dia nyalon, nah itu
kurang cocok rasanya gitu kan untuk dia kan. Nah, itu salah satu contoh ya yang saya maksud bagaimana kita sebagai pemilih nanti harus jeli terhadap hal seperti itu. Ya, jangan mengikuti arahan teman dan lain sebagainya. Hmm. Ada calon debat, ada pas debat dan lain sebagainya itu kita lihat, kita tonton dan kita nilai sendiri seperti itu. Oke Pak Widi, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Widi tentang apa bagaimana nah di kampus sini kan ada konsep Tagline-nya kepemimpinan ya spiritual insight. insight. Nah, dari kampus gimana sih mempunyai karakter pemimpin yang spiritual insight itu gimana? Coba bisa dijelaskan nggak gitu? Baik, terima kasih. Jadi tagline kampus kita adalah School of Economic with Spiritual Insight. Jadi ada nuansa spiritualnya. Bagian-bagiannya apa saja? Spiritual adalah kegembiraan, spiritual adalah saling menghargai, spiritual adalah kepedulian, adalah kerjasama, spiritual adalah kreativitas, spiritual adalah kerelaan. Nah, spiritual adalah kegembiraan di sini maksudnya mampu menggembirakan diri sendiri, mampu menggembirakan masyarakat, dan mampu menggembirakan semua orang. Nah, jadi saya potong untuk pemimpinan itu harus yang pertama menurut versi kegembiraan Kegembiraan. harus riang gembira, gitu Tidak ya. boleh ya ada masyarakat yang sampai mengeluh. Oh gitu maksudnya. Walaupun itu sangat sulit kan itu ya. Mengeluh. Karena menurut saya versi kegembiraan ada dua. Ya. Sumbernya ada dari dalam diri, terus ada yang dari luar diri. Dalam diri dalam apa contohnya diri, coba? Dalam diri bagaimana kegembiraan bisa menimbulkan rasa gembira, rasa senang dimanapun, kapanpun kita berada. Semangat kerja ada gitu juga ya. Kalau di luar diri kadang-kadang kita mencari kegembiraan keluar, kumpul dengan teman, kumpul dengan komunitas-komunitas tertentu, kita mencari kegembiraan di sana. Bisa dari luar juga sumbernya. Luar juga sumbernya itu mencari tapi kalau bisa kan dua-duanya dikombinasikan biar lagu pramuka di sini senang, di sana senang, semua gembira gitu. Bener ya. Di sini senang terpenuhi gitu. Sedangkan kalau hanya sendiri saja gembira, kita kumpul dengan orang yang kita ajak tidak gembira kan sama saja. Atmosfer lingkungan tidak bagus. Iya, benar. Atau orang lain gembira, kita sendiri tidak gembira, sama aja. Menyiksa diri. Jadi prinsip saya bagaimana kita bisa bergembira dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Itu berarti ya. Walaupun itu kadang-kadang mustahil kan gitu ya. Tapi kalau mau belajar, mau berusaha, yakin. Ya contohnya saya, awalnya sangat sulit menerima waktu divonis jantung bengkak dan bocor. Saya rasa waktu itu dunia sudah tertutup bagi saya karena kesehatan. Tapi begitu saya lihat mencari-cari kegembiraan, dalam artian mencari kegembiraan, saya lihat di TikTok ada motivasi-motivator, ternyata sifat ikhlas mau menerima itu yang terpenting. Oh, jadi ya turut gini ya, semoga Bapak apa yang Bapak ada itu semoga sekarang sudah bisa pulih kembali gitu ya, cepat pulih gitu, coba sehat selalu gitu Pak ya. Nah itu keikhlasan berbicara keikhlasan, kalau keikhlasan sulit ya Pak ya, sulit tapi harus dilakukan. Sulit bagi tidak yang mengalami kan itu ya. Bahkan kalau mau ikhlas sulit bagi yang istilahnya pas lagi kena masalah. Sangat sulit dibilang ikhlas. Makanya kan bilang waktu Bapak Mario Teguh sering memberikan motivasi kan, dia punya segalanya, gampang aja ngomong syukur. Iya benar. Tapi begitu kita mengalami sangat sulit awalnya kan itu ya. Tapi kalau terus menyesal semakin terpuruk. Tapi kalau kita mampu bersinergi dengan keterbatasan, mampu mengakui bahwa kita memang kondisi seperti ini, dampaknya lebih bagus. Proses pemulihannya jauh lebih cepat. Lebih gini ya, lebih dibilang lebih ampuh itu. Ya. Karena bisa dari dalam karena kita melakukan perdamaian terhadap diri sendiri gitu kan. Tidak ada konflik dan lain sebagainya. Kita melakukan apa yang kita suka, apa yang menjadi keinginan kita tanpa membenarkan orang,
tanpa menjelekkan orang dan lain tanpa sebagainya. melukai orang Ya ya. melukai orang gitu kan. Itu yang dimaksud. Nah, Terus yang kedua sekarang kan apalagi? spiritual adalah menghargai. Nah, bagaimana Menghargai. seorang pemimpin mampu dan mau menghargai pendapat, aspirasi rakyat. Tentunya Mmm, aspirasi sekarang kan yang positif ya. Dia juga mau mau menghargai pimpinannya dengan memberikan kritik yang positif, kritik yang bagus, tidaklah kasar, tidak menjatuhkan, apa istilahnya ya, menjelekkan secara pribadi, tapi kelembagaannya. lembaganya. Nah, kemudian Oke. menghargai lingkungan, Mmm, ya seorang pemimpin menghargai lingkungan, mhm. menghargai masyarakat, ya yang tentunya menghargai perbedaan itu yang terpenting karena Iya, kita tahu di Indonesia sangat terdiri dari beraneka ragam beragam suku, ras, agama, agama, ya. Jadi bagaimana bisa menghargai perbedaan, merangkul perbedaan. perbedaan Nah, yang terpenting kan kita bisa lahir ke dunia ini karena perbedaan perbedaan kelamin orang tua. orang Nah, tua. dari sana kita belajar bahwa kita harus bisa menghargai perbedaan. Jangan karena berbeda Bener, kita bermusuhan, jangan karena berbeda kita bertentangan, saling bertentangan. mencegah. Oke, bagus ya, karena perbedaan kita dilahirkan, bener Iya, juga. Ya kalau sama-sama kan nggak bisa, nggak Pak, ya. bisa. Gitu. Apa yang mau dilahirkan kan gitu. Oke, tadi menarik juga, masalah lingkungan, Pak, lagi sekali, Pak. Lingkungan sekarang, ah, bisa dibilang apa ya, semua, eee, orang-orang bilang tuh betonisasi semua gitu. Nah, Ya, ya, mmm, udah semakin penghijauannya udah semakin berkurang, eee, hutan yang kita yang paru-paru bumi ya kita udah ya, mulai berkurang. yang kita impikan akan menjadi, eee, membuat udara bersih, O2-nya sudah sebagian udah hilang gitu kan. Nah, tanggapan Bapak atau harapan Bapak untuk, pemimpin terhadap lingkungan seperti apa, Pak? Untuk Baik, lingkungan ini? ya. Untuk lingkungan seorang pemimpin harus mampu menghargai lingkungan. Maksudnya kalau memang dia untuk jalur hijau ya tetapkan. Jangan Mmm, dilabrak kan itu ya karena iya. banyak kasus jalur hijau dibuat pemukiman. Mmm. Bahkan sawah harusnya tanam padi, tanam beton kan gitu ya. Iya bener. Jadi harus mau mau dan mampu Mau dan menghargai, mau dan mampu, mampu. Kalau mau saja tidak mampu, mampu, maksudnya tidak mampu mempertahankan heeh. lingkungan, pasti hancur juga. Oke tadi, mohon maaf ya karena kesalahan teknis kita tadi sedikit, terhambat gitu. Oke, tadi kembali ke topik tentang tadi kalau nggak salah ke lingkungan, Pak, ya, Lingkungan. lingkungan. Tanggapan saya tentang lingkungan harus benar-benar diperhatikan, Pak, karena sekarang perubahan cuaca tidak menentu ya, itu harus benar-benar sebagai kalau menurut saya sebagai prioritas sih dalam program, eee, apa, pelestarian lingkungan dan lain sebagainya, dan itu. Itu tadi kepemimpinan spiritual, konsep pemimpinan spiritual yang ada di Siti Dharma. Baru berapa tadi Pak sebutkan? 2 baru 2. 2. Ada berapa Pak? 6. 6, ada 6 berarti tinggal 4 lagi. Lagi 4. Yang nomor 3 apa Pak? Jadi pembinaan spiritualnya adalah kepedulian. Maksudnya Kepedulian. kepedulian harus saling peduli Mhm. antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Pemimpin, Jadi saling kepedulian, saling ada keterikatan. oh ketika Maksudnya keterikatan di sini ada rasa erat. mhm? Jadi maksudnya baru akrab, tidak harus menyalahgunakan Lagu wewenang yang diberikan gitu. iya bener, Aturan-aturan harus tetap ditaati, heeh, disepakati, kemudian dijalankan. dijalankan, Jadi jangan baru terlalu diperdulikan kita ikut mengatur mengatur gitu. gitu. Oke, jadi kepedulian dalam hal ini bisa dibilang sebagai peduli antar sesama, Saling menjaga. peduli antar lingkungan juga seperti itu kan, sehingga ada keharmonisan yang terjaga di dalam organisasi ataupun dalam pemerintahannya dia Pemerintahan. gitu kan, Ya. keharmonisan gitu. Berarti yang pertama tadi kebahagiaan, Nah, terus kegembiraan, kegembiraan, menghargai, menghargai, kepedulian, kepedulian, yang keempat yang keempat adalah kerjasama. kerjasama gitu ya, Jadi kerjasama. kerjasama di sini kalau bisa kerjasama dan bekerja bersama-sama. Jangan hanya kerjasama saja tapi Ya, tidak
bekerja tidak bersama-sama. Beda arti Pak ya? Maksudnya kalau bekerja bersama-sama apa yang diprogramkan Heeh, sama-sama iya dikerjakan sama gitu. dikerjakan. Jadi tidak hanya istilahnya apa baru ada program, Heeh, itu kan bagiannya dia iya, bukan bagian saya gitu. saya Jadi gitu, harus bisa bekerja bersama-sama. bersama-sama, gitu. Prinsip saya sih seperti itu. Gitu. Kalau bekerja sama dan bisa bekerja bersama, Bekerja sama dan sama-sama bekerja, sama-sama bekerja. gitu ya, Ya, bener ya, seperti itu. Oke, itu dari yang keempat ya, yang keempat. kerja sama gitu ya, kerja sama. Bagus kerjasamanya. Kita saat ini pun kalau, eee, apa, di organisasi kalau tidak ada kerjasama susah ya, Iya, benar. susah untuk berkembang, susah untuk maju. Dalam hal ini kerjasama ini penting sekali dilakukan dalam hal kepentingan satu, goals yang Mhm. sama gitu kan. Ya, itu yang terpenting dan pemimpin harus bisa menjelaskan, mendefinisikan, menjabarkan apa, goal ataupun tujuan yang sehingga mempunyai perasaan atau mempunyai, mindset yang sama gitu kan terhadap pemimpin, karyawan, dan staf lainnya untuk mencapai goal tersebut kan gitu Pak ya, Ya, itu kerjasama. Terus yang selanjutnya yang kelima, pemimpin apa? adalah kreativitas. Jadi, Kreativitas. jadi Oh, dia kreatif, punya ide-ide cemerlang. mmm, Jadi ada peluang seperti apa, ide muncul, dikerjasamakan. sama Kak, Jadi ide bisa muncul karena ada rasa peduli, kan heeh, kembali ke atas iya, lagi. Kemudian ada rasa menghargai. mmm, Bagaimana sih bisa menghargai? Sehingga muncul kreativitas. kreativitas, gitu. Kreativitas, oke, kalau kreativitas ini kalau dalam organisasi penting juga Pak. Kreativitas Ya, bukan berarti, kita apa tadi bilang Pak, bukan berarti untuk rasa kepedulian gitu kan. Tapi kreativitas ini banyak banyak banyak, narasinya. Kreativitas ini bagaimana cara berkreativitas untuk memajukan perusahaan, mencari teman, kreativitas seperti apa tuh penting sekali iya. juga, memasarkan produk dan lain sebagainya itu penting dalam hal kreativitas di sini sebagai, suatu yang bisa dibilang yang multiguna gitu ya, Pak, ya, Mhm. kreativitas ini. Kayak kemarin-kemarin ada sebuah wacana yang juga apa, konsep gitu ya, eee, ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi. Itu bagian dari kreativitas juga, Pak, ya, kreativitas bagaimana cara kita mengelola perusahaan Hmm. tersebut biar lebih maju lagi gitu. Tapi Sepa- tapi kebanyakan Pak, orang-orang ataupun di sini ya, kebanyakan atau faktor-faktor di sini organisasi itu kalau ada pemimpin itu kadang-kadang ditakuti, kadang-kadang diremehkan hmm. gitu Pak ya. Menurut Bapak kepemimpinan yang ideal tuh yang seperti gimana sih Pak? Yang ideal untuk organisasi, untuk orang-orang gitu Pak, bisa Jadi kalau jelaskan? menurut saya kepemimpinan Mhm, yang ideal itu adalah kepemimpinan yang dihormati dan kepemimpinan yang dihargai, bukan ditakuti. mmm, Sebab kalau ditakuti selesai dia menjadi pemimpin, dia akan tidak punya apa-apa. iya Itu Pak, semua akan menjauh gitu. mmm, Tapi kalau dihargai, dihormati, selesai pun jadi pemimpin, dia akan tetap istilahnya ada rasa di hati mmm, masyarakat. masyarakat gitu. Oke, berarti, pemimpin ideal itu menurut Pak Widi versinya itu pemimpin yang Dihormati dihormati, dan dihargai, dihargai. bisa dihormati, bisa dihargai gitu ya. Oke, itu ya tentang kreativitas. Terus next yang selanjutnya yang terakhir Pak, Yang terakhir adalah kerelaan. kerelaan. Nah ini Kerelaan. kerelaan, oh ini penting apa nih Pak kerelaan? Coba Jadi kalau menarik nih. kerelaan, jadi istilahnya mau menerima, mau mengikuti, Mhm, mau melakukan. Jadi mau kenapa menerima, mau menerima, mhm, mau mengikuti, mau mau melakukan? melakukan, Kenapa? Karena di konsep kita, di mhm, catur guru, mhm, pemerintah adalah guru berapa? guru apa? Ayo, Swadhyaya. Nah, swadhyaya gitu ya, jadi salah satu bagian dari catur guru, heeh, jadi yang harus memang kita hargai. hargai, swadhyaya bener. Itu berarti kerelaan. Jadi di sini konsepnya bisa dibilang yang terakhir nih Pak, Lascarie ya masuk ke sana ya? Ya, Ya kerelaan. Jadi kita bekerja, bisa dibilang tidak
apa ya, tidak di, apa ya, bisa dibilang tidak digaji pun kita mau melakukan gitu, kerelaan Iya. gitu Oh, kan. maaf, tadi Heeh, bukan guru swadaya tapi on guru WCC. oh guru Ya, ISIS. ya. Untuk Guru pemerintah guru WCC ya, si bukan guru swadaya. Swadhyaya Swadaya. Swadhyaya gitu. Ya, itu yang menarik sekali dari penerapan konsep kepemimpinan spiritual, versi Siti Setia Setia Dharma Dharma. ya, untuk para rekan-rekan atau yang lain-lain ya, itu tadi 6 bagian gitu ya, indikator 6. Itu yang pertama itu kegembiraan, Gembiraan, terus menghargai, menghargai, kepedulian, kepedulian, kerjasama, kerjasama dan kerelaan. kreativitas, Nah, dan kerelaan dan kreativitas. Itu 6 pilar, 6 pilar yang harus dipunyai pemimpin sekarang. ya, Kalau dilihat dari konsep spiritual. spiritual insight yang ada di Sri Dharma. Itulah eh, perbincangan kita hari ini menarik sekali ya, bagaimana kita memimpin orang, memimpin daerah itu sulitnya luar biasa karena menyambungkan pemikiran kita ke orang-orang Orang. itu sangat apa, sulit dilakukan gitu. Oke teman-teman, Tasya ya, hari ini mungkin sudah cukup ya untuk perbincangan kita hari ini tentang kepemimpinan. Ya semoga apa yang kita katakan tadi, perbincangkan tadi itu dapat hikmah Pak ya, Ya, dapat hikmah yang luar biasa lah untuk perbincangan kita, pengetahuan juga gitu kan, bahwa di Siti Dharma ini udah ada konsep kepemimpinan ya. spiritual gitu ya. Mungkin kampus lain mungkin belum ada ya, tapi di kampus ini sudah ada untuk hal itu. Oke Pak Widi, terima kasih Pak Widi Sama-sama ya Pak Agus. atas waktunya ya. Mohon maaf Mohon kalau ada maaf. kata-kata dan perilaku yang salah ya Pak Widi ya, mohon maaf. Untuk rekan-rekan Tasya, podcast hari ini ya saya tutup ya dengan apa ya, semboyan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang dihargai dan dihormati. Oke, itu saja. Selamat siang dan Siap. dadah.